Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini luar biasa banget Bapak Ibu. Siang-siang saya itu berada di ruangan Digital Control Tower Krakatau Steel Persero Tbk. Itu luar biasa. Karena ambience saya melihat ada grafis-grafis yang menarik untuk dipelajari. Tapi hari ini kita nggak ngebahas tentang grafis-grafis yang ada di ruangan ini. Karena luar biasa, karena kita akan bahas terkait baja konstruksi. Jadi yang seperti kita ketahui bersama, salah satu turunan dari produk baja itu yang bisa dikatakan baja konstruksi. Yang mana memang menjadi pionir untuk konstruksi pembangunan di Indonesia. Gitu ya. Hari ini bersama saya Yuda Dwi Laksono dalam tema baja konstruksi untuk pembangunan Indonesia. Sudah hadir bersama saya, tim podcast sempat menghubungi bukan salah satu, ada 2 orang langsung gitu ya yang berhadapan dengan saya nanti dan akan berbicara santai gitu ya untuk membahas deep dive terkait baja konstruksi. Langsung saja saya perkenalkan dan saya sapa. Di depan saya sudah hadir ada Bapak Handrio Ernawan selaku Customer Technical Services Manager. Ya, baik. Terima kasih pagi. Bapak, selamat siang. Oke. Siang atau pagi itu biasa saja. Pagi karena lah, pagi. betul harusnya Biar kita semangatnya pagi. Iya. Oke, benar. Kemudian di samping Pak Ernawan atau Pak Wawan, iya, panggilan akrabnya Pak Wawan ya. Tapi kalau misalnya saya manggilnya Bro Wawan boleh kali ya? Boleh. Oh, boleh. Itu panggilan sayang berarti. Oke. Tapi jangan lama-lama takut terlalu sayang nanti Pak Wawan. Ya baik. Kemudian di samping Pak Wawan ini, di Bro Wawan ini ada satu lagi senior saya, luar biasa. Karena beliau ini kalau misalnya saya research ya Bapak Ibu, itu gelarnya luar biasa panjang. Wah, jadi Bapak Dokter Andes Insinyur Edison. Ya, Hutagaon gitu ya Pak ya. Hatuguan. Nah, itu luar biasa. Kalau misalnya saya bacakan CV beliau itu luar biasa. Nanti di belakangnya ada gelar ST, MT. Tapi luar biasa berarti beliau adalah penggiat akademisi ya. Ini salah satu dari ketua panitia Indonesia Society of Steel Construction ya. Oke, jadi kita hadirkan 2 narasumber yang tidak kalah menarik. Nanti kita akan deep dive terkait implementasi sebuah baja konstruksi dan tadi saya sempat scrolling gitu ya. ISCC kegiatannya apa saja? Ternyata kegiatannya luar biasa. Salah satunya adalah roadshow ke semua universitas yang ada di kota Jawa, di Pulau Jawa. Jawa Bali. 24 kampus. Itu luar biasa. Nanti kita akan deep dive terkait itu karena memang penting gitu ya sebuah industri masuk ke akademis betul untuk bisa memberikan awareness atau pengetahuan tentang baja gitu. Kalau misalnya saya flashback gitu ya Pak, saya tuh kalau ngomongin steel itu ingatnya adalah stainless steel. Dulu saya masuk ke perusahaan baja itu saya pikir baja ini produksi stainless steel ya. Ternyata tidak hanya itu. Luar biasa banget. Jadi turunan dari produk baja itu luar biasa. Namun sebelum itu saya langsung pengen tahu deep dive dulu nih. Pak Wawan hadir ke sini sebagai seorang Customer Technical Services Manager. Itu kan erat kaitannya dengan keluhan pelanggan. Betul Begitu ya. sekali, Kok tiba-tiba masuk ke dalam sebuah asosiasi yang dinamakan Indonesia Society of Steel Construction dan ikut mensosialisasikan konstruksi baja konstruksi di mahasiswa. Itu apa dasarnya, Pak? Oke, jadi berangkatnya dari customer technical service itu adalah bagian yang mengurusi quality atau lebih ke teknis gitu ya, tapi di lingkupnya komersial. Oke. Jadi perpanjangan tangan lah istilahnya dari QC departemen serta pabrik untuk di komersial. Nah, terus kemudian kaitannya dengan ISSC dan roadshow itu ISSC mengadakan program roadshow 24 kampus, kemudian KS join gitu ya. Nah, saya ditugaskan untuk mengkoordinir. Jadi mengkoordinir sosialisasi terkait dengan baja dan industri baja ke kalangan akademisi. Gitu. Berarti memang sasarannya adalah mahasiswa dan rektor, dosen begitu ya. Betul. Jadi karena di kampus itu kan info tentang bajanya sangat minim ya. Betul. Jadi kita harapannya adalah ke depan supaya ketika mereka menjadi insinyur kelak itu menggunakan baja di desainnya. Jadi terutama di konstruksi ya, karena konstruksi itu 78% penyerapan demand steel di situ.
Oke, begitu. jadi memang ibaratnya kalau kita ngomongin baja konstruksi erat kaitannya dengan mahasiswa-mahasiswa teknik sipil begitu ya, Kawan. Betul. Jadi memang sasarannya itu ya, Sasarannya mahasiswa itu, itu ya. betul. Oke, berarti ini menarik ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa, mahasiswa itu kadang kurang tercerdaskan gitu ya dengan informasi dari stakeholders gitu ya. Nah, hari ini kita juga mengundang selain Pak Wan itu ada Pak Edison. Jadi mungkin Pak Edison akan cerita banyak Pak Edison. Kira-kira sebenarnya program roadshow ke universitas itu sebenarnya outputnya nanti seperti apa? Boleh disampaikan Pak Edison? Baik, terima kasih Pak. Baca. Terima kasih. Sekilas saya akan sampaikan bahwa sebenarnya Indonesia Association of Steel Construction atau dalam bahasa Indonesia Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia itu awalnya adanya pengiriman insinyur ke Jepang Oke. awalnya. Nah terus waktu itu tahun 2016 di mana pengiriman insinyur tentang baja ke Jepang berlanjut. Kalau dari Indonesia waktu itu HAKI, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia Asosiasi ya. Nah, terus kemudian di Jepangnya itu ada HIDA, Himpunan Research on Industry Development, di mana berlanjut ke JSSC. Oke. Nah setelah itu dilimpahkan lagi adanya Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia. Nah ketika itu dari JIKA, HIDA dan HAKI diarahkan ke AMBI, dan pada tanggal 18 September 2018 dilahirkanlah Indonesia Association of Steel Construction. Iya. Di mana diprakarsai oleh Kementerian PUPR dan benar-benar disupport oleh Kementerian Perindustrian dan juga para stakeholder seperti kontraktor, konsultan, dan akademisi. Oke. Itulah ISSC. Dasar awalnya ya, ISSC itu awalnya. milestone-nya seperti itu gitu ya Pak Edison ya. Iya. Cuman akhirnya kan kemarin saya sempat scrolling tuh ya di beberapa sosial media terkait ISSC. Ternyata ISSC itu punya program yang menarik karena menyasar mahasiswa yang merupakan talent gitu ya, talent untuk SDM di baja konstruksi itu sendiri gitu ya, nanti bisa mengembangkan, melakukan riset dan semacamnya. Cuman apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh sebuah asosiasi Society Steel of Construction ini dari mahasiswa yang nanti di awares gitu ya, sampai kurang lebih berapa universitas itu? 24. 24. Finish di Desember kita 24. Oke, berarti sekarang masih running ya Pak Edison ya? Ya, Masih jalan 17. Berarti agenda terdekatnya di Next kita di Cirebon. Cirebon. Oke, jadi kita akan main ke sana. Nanti Pak Wawan akan provide narasumber, begitu ya. Betul. Oke, narasumber dari Krakatau Steel difasilitasi oleh Pak Edison, begitu ya. Nanti untuk bisa sharing terkait baja konstruksi. Itu sebenarnya apa Pak? Harapan dari ISSC itu sendiri? Baik, terima kasih Pak. Sesuai dengan misi dan visi ISSC dan hasil Munas ya yang terakhir, tentu karena kita lihat memang kondisi penggunaan material baja di Indonesia kan dibanding dengan teknologi beton ada kejomplangan ya. Padahal baja itu sendiri, konstruksi baja itu sangat memiliki peluang ya. Betul. Tetapi dunia kampus yang sekarang kampus Merdeka, yang Merdeka Belajar, kampus Merdeka mengharapkan rohnya itu ada kolaborasi. Nah, sesuai dengan Munas dan tentu program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang ISSC dari Komite Sertifikasi dan Pelatihan mengajukan ke pengurus dilaksanakannya roadshow. Awalnya 30 kampus. 30 kampus, oke. Nah, sementara ISSC itu merupakan asosiasi
yang memiliki mitra atau member termasuk Krakatau Steel. Oke. Nah, harapan dari program ini tentu yang pertama adanya membuka gap atau Oke. tirai Iya, antara dunia industri dengan akademisi. betul. Sampai kadang pernah saya bilang bahwa seakan-akan kalau kampus itu seperti polisi India. Oke. Gimana Kenapa tuh saya ceritanya? katakan polisi India? Penjahatnya ketangkap baru polisinya muncul. Oke. Nah, pendidikan akademisi itu teknologinya sudah beredar di mana-mana, baru dia adopsi untuk menjadi kurikulum. Oke. Nah, dengan kondisi begini, kita berpikir ISSC ya. Kenapa nggak kita percepat? Saya berpikir produk-produk dari hulu hilir untuk baja, itu kan tentu sangat dibutuhkan riset. Oke, betul. Bahkan Betul. masyarakat itu harus paham. Dia harus tahu, karena mungkin Bapak ketahui mata kuliah konstruksi baja di program studi Perkuliahan. teknik sipil itu seperti namanya, ditakutin. Oke, gitu. Nuansa baja itu kan bengis, Iya. tapi di kebengisannya menjanjikan kehidupan yang sejahtera. Iya, dan Kalau humanis bisa ya, Pak kita ya. polis, Betul. apalagi teknologi. Kalau dulu hmm. selalu dibandingkan konstruksi beton jauh lebih murah ya, kata murah. Betul. Karena proyek itu kan BMW, biaya mutu waktu. Sementara kalau seperti beton juga butuh waktu. Betul. Kalau dia banget. misalnya precast, Mm-mm. perlu dong proses di pabrikan ya. Iya, Nah, betul. sama halnya fabrikasi, ya, baru erection. Nah, jadi dengan program ISSC ini mempercepat. Oke. Harapannya dengan ISSC kolaborasi dengan mitra menampung mahasiswa yang magang yang sudah merupakan kewajiban di setiap kampus. Oke. Itu kan anak-anak di kampus itu kan titipan orang tua. Kita kan orang tua, titipan Betul, kita. betul. Kenapa nggak kita gandeng? Dan apresiasi roadshow to kampus ISSC sudah 17 kampus itu positif. Oke, luar biasa. Hanya positifnya itu perlu jangan menjadi program yang hanya selesai program sudah. Ya, harus Tapi ada harus sustainability-nya ya, Pak ya. Sustainability, Betul. keberlanjutan. Keberlanjutan. Harapan kita itu coba kalau 30 kampus mengirimkan 5 orang setiap kampus saja udah 100 lebih. Iya, betul. 150 ya. Ya. Nah, apalagi itu kita bisa membuat asosiasi lagi yang berkelanjutan. Wah, sangat bagus. Dengan demikian, ibaratnya kalau untuk suatu produk ya katanya kalau di S3 itu promependus yang sebenarnya melahirkan novelty Iya. yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana ini kita kalau berdayakan? Oke. Nah, khawatirnya si mitra itu sendiri guru hilir menjaga gap lagi gitu loh. Kan tentu ada pengorbanan. Ya, ada pengorbanan yang akan membawa hasil, bukan sia-sia. Karena kalau sudah tercetak output dari universitas, engineer konstruksi baja yang unggul, nah salah satu hulu produsen baja KS, dia tidak akan memiliki kesulitan lagi untuk meng-hire SDM yang memang sudah kita bekali gitu ya, Pak ya. Dia bentuk, bekali awareness ya. dulu di awal Jadi gitu mereka ya. tidak takut lagi baja itu menyeramkan apa enggak gitu. Iya, ini menarik Pak. Jadi kan mitra strategis, salah satunya adalah Krakatau Steel itu sendiri gitu ya. Jadi Bro Wawan ini menyediakan profit narasumber, begitu ya. Nah, kalau boleh di-spill nih kegiatan kemarin itu selama 17 kampus yang sudah disosialisasikan. Boleh nggak sedikit cerita apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Krakatau Steel yang didaulat menjadi seorang narasumber hadir gitu ya, dijadikan guru dadakan gitu ya untuk sharing dengan mahasiswa. Silakan Bro Wawan, gimana? Jadi gini Mas Yuda, jadi di kalangan akademisi itu kan sangat minim sekali info tentang teknologi baja. Betul. Ya, jadi kita Krakatau Steel itu punya mandat untuk gimana sih mensosialisasikan industri baja ini. Oke. Nah, kita mensosialisasikan proses produksi dari Krakatau Steel, dari bahan baku
hingga produk itu jadi finish produk KS, Oke. di mana finish produk KS itu nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk industri hilirnya Oke. gitu. Jadi di kampus-kampus yang sudah kita jalani, saya juga sempat bicara dengan beberapa dosen dan dekan serta rektor. Mereka juga menyatakan yang sama gitu. Jadi bahwa mereka tuh kurikulum tentang bajanya tuh emang sangat minim. Nah, Oke. untuk itulah Krakatau Steel support ISSC untuk mensosialisasikan apa sih baja gitu ya. Oke, Jadi oke, kita selama oke. ini kan tahu hanya bentuknya ya, Betul, sudah finish betul, gitu betul. ya. Di kehidupan sehari-hari banyak yang kita jumpai. Nah, tapi proses untuk menjadi produk itu tuh seperti apa sih? Nah, itu yang kita kasih edukasi ke mahasiswa. Oke, Seperti jadi itu, Mas pembelajarannya Yuda. lebih ke bagaimana sih sebenarnya baja itu bisa dimanfaatkan dari hulunya sampai hilirnya begitu ya. Betul. Memberikan awareness karena ujungnya nanti kata Pak Edison tadi, kurikulum ya Pak Edison ya. Jadi kurikulum pembelajaran itu nanti akan sesuai dengan kebutuhan di industri. Ya, jadi di ISSC Rosio ini kan supply chain manajemennya Betul. dari hulu sampai hilir ada. Jadi mereka bisa tahu nanti kalau ke depan dia kerja di proyek gitu ya, dia mau membuat suatu bangunan, mereka akan terpikirnya tentang baja. Karena Oke. secara sustain kita akan edukasi mereka supaya baja itu masuk di benak pikiran mereka gitu ya. Jadi kayak Jadi- brainwash gitu ya. Nah, jadi secara Betul, tidak betul. langsung mendukung Siap. ya targetnya Krakatau Steel bahwa untuk meningkatkan kapasitas baja nasional seperti itu. Oke, jadi kalau ini menarik gitu ya. Jadi mitra strategisnya salah satunya adalah kan Krakatau Steel. Berarti tidak hanya Krakatau Steel dong Pak Edison yang memberikan sharing. Nah, kira-kira gimana? Ada perusahaan apa aja yang bisa mengkontribusikan ilmunya di ISSC program roadshow kampus ini? Sejauh sepengetahuan saya itu cukup banyak ya Hmm, mitra hmm, hmm. ISSC Mhm. yang tentu dalam proses akreditasi ISSC menjadi asosiasi terakreditasi Betul. dan tentu memiliki LSP Mhm. yang berlisensi. Ini yang kita harapkan. Oh, oke. Nah, jadi harapan karena saat ini selaku mitra ISSC Krakatau Steel, tentu harapan kita kembali saya katakan itu bahwa gap itu akan terbuka. Baik. Nah, kedua sebenarnya harapan yang kita harapkan dari pelaksanaan ini biasanya kan setelah selesai event sudah. Iya, Nah, betul. harapan kita dan mungkin juga Pak Wawan sudah kita minta hasil presentasinya itu tidak hanya sebatas all point, tapi ada narasi. Narasi ini nanti akan kita bentuk menjadi suatu tulisan, Buku ya. ya buku, apakah nanti dia berbentuk buku book chapter atau bunga rampai yang tentu memiliki ISBN dan HAKI. Oke, sampai Nah, sejauh jadi itu ya didaftarkan ke kalau ISBN. Menarik Ketika- nih. Ya, ketika itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta itu 6 kali sudah 180 narasumber dari industri. Nah, tentu kalau dari akademisi ada 17. Nah, kalau ada 24 akademisi, ada 24 tulisan, itu bisa 2-3 seri buku. Nah, kalau yang dari industri memang nanti template-nya itu ya mungkin sekilas tentang perusahaan itu, tapi yang domainnya itu yang ditulis nanti bagaimana proses itu menjadi suatu produk unggulan dari misalnya Krakatau Steel, di mana produknya itu kan masih hulu ya, akan dioper ke hilir yang akan diproses dengan menggunakan teknologi. Nah, inilah nanti si mahasiswa, contoh ya, saya memiliki sekarang mahasiswa bimbingan itu ada 7 orang. Oke. Ini berbicara kita bikin misalnya clue-clue supaya dia mengikuti membuat penelitiannya tentang konstruksi baja. 1001 alasannya supaya nggak itu kangkung genjer aja. Oke. Iya. Nah, iya. bagaimana Baik. dengan pendekatan yang persuasif dan ternyata 17 kampus, ada beberapa kampus langsung hands up, dia angkat tangan, saya ikut. Oke, langsung Nah, daftar khawatirnya setelah ini selesai, terkumpul mahasiswa, mitra itu menghindar, menampung mereka. ya. Oke. Harapan kita jangan. Dan bahkan itu level mahasiswa. Bagaimana kalau level akademisi melakukan riset di mitra
ISSC, yang tentu itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Yang Iya, pasti betul. yang kita harapkan dari ISSC Goes to Campus dengan para mitranya akan menghasilkan sesuatu yang harus diperhitungkan dalam kancah konstruksi baja Di Indonesia. Iya, luar biasa. Jadi berarti KS ini nanti bisa mendapatkan talent-talent yang memang sudah mature gitu ya, sudah siap, work ready level gitu ya bisa dikatakan untuk mahasiswanya begitu ya Pak Wawan ya? Ya, jadi selain itu juga kita jadi wadah untuk pembelajaran dari mahasiswa ya. Karena Oke. kan mahasiswa butuh suatu perusahaan untuk melakukan research. Tadi yang sudah disampaikan Pak Edison. Betul. Jadi nanti ISSC itu jadi kolektor dulu, jadi memfilter keseriusan dari mahasiswa-mahasiswi untuk mempelajari baja lebih dalam. Nanti setelah diseleksi akan disalurkan oleh ISSC ke supply chain yang tadi. Nah, sekalian saya tambahin tadi. Jadi dari supply chain roadshow to campus itu ada KS sebagai pabrikan hulu, kemudian ada fabrikator, kemudian ada pabrikan galvanis galvalum, sampai ke industri hilir. Jadi produksi genteng gitu ya. Jadi lengkap semuanya tuh dari akademisinya juga dilibatkan. Jadi untuk dari sisi desain, keilmuan di akademisi, kemudian secara praktisi dari KS, fabrikator, terus kemudian galvanis galvalum, kemudian industri hilir. Gitu Mas Yuda, kurang Itu lebih. menarik ya. Jadi berarti mahasiswa ini nanti dihadirkan dalam satu room dengan menyimak semua paparan itu tuh biasanya berapa lama Pak? Maksudnya dalam konteks penyelenggaraannya, 1 hari kah atau berapa hari di satu kampus atau bagaimana? Kurang lebih 1 hari ya. 1 hari Mulai full. jam 8 ya, Ya, selesai jam 4 sore. Oke. Menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu selalu tuan rumah, terus langsung KS, terus kemudian mitra lainnya, terus kemudian ke sisi kedua mulai jam 1 sampai jam 4. Dan dia selalu di akhir acara itu kita selalu bikin sesuatu kebersamaan yang harus diperhitungkan lah. Dan memang ternyata apresiasi dari setiap penyelenggara memang mereka kaget dalam arti wah bagus. Yang biasanya mungkin ada yang mengajukan untuk melaksanakan seminar atau apa, mereka menganggap ini lebih. Dan saya sendiri sudah mendapatkan beberapa undangan dari universitas. Saya nggak tahu nanti kalau dari mitra, bagaimana sebenarnya supaya percepatan sosialisasi penggunaan produk baja itu lebih diperhitungkan lagi. Jadi tidak hanya memilih konstruksi beton. Jadi ada alternatif lagi ya. Alternatifnya adalah selain beton itu adalah baja. Itu kalau menarik. saya berpikir Pak Yuda, jangan dibikin baja itu menjadi alternatif. Oh, jadi malah domainnya di situ. Ya. Berarti nanti migrasi kayak sekarang mulai beralih ke kendaraan listrik begitu ya. Jadi diarahkan nanti mahasiswa itu akan beralih juga gitu ya mindsetnya untuk menggunakan baja dalam konstruksi. Luar biasa. Ini obrolan kita 2 hari ini itu luar biasa karena pematerian juga luar biasa. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya mau deep dive lagi itu banyak yang mau disampaikan. Betul. Tapi kalau misalkan nanti kita ingin bergabung gitu ya Pak Wawan, misalkan kita pengen gabung jadi salah satu kontributor nih. Ada Krakatau Steel Sobat Kelas yang pengen menjadi narasumber, kira-kira menghubunginya ke siapa? Boleh, bisa ke saya nanti. Kan ada sebenarnya untuk sampai di 24 kampus itu kita sudah membagi narasumber gitu ya. Siap. Jadi yang pertama kita prioritaskan dari sisi quality department serta research di KS, R&D ya, betul. Kemudian dari sisi sales pun juga harus mampu untuk speak up. Dan ini kan terkait dengan bukan di sisi jualannya ya, tapi bagaimana mengedukasi mahasiswa gitu ya. Dikit banyak mereka juga harus punya kemampuan atau pemahaman terkait industri baja itu sendiri. Iya, betul. Karena memang trennya sekarang company itu mulai link and match dengan sekolahan atau akademisi gitu ya. Iya. Jadi supaya inline gitu ya. Ketika mereka lulus sudah siap untuk direkrut begitu ya. Baik, satu kata terakhir ini. Ini luar biasa nih karena penutup ini menjadi akhir dari pembicaraan kita hari ini Sobat Kelas, tapi kita akan simak bersama apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bro Wawan dan juga Pak Edison terkait apa sebenarnya yang menjadi pesan utama dan mungkin harapan dari pribadi Pak Edison dan juga Bro Wawan atas adanya sebuah asosiasi Steel Construction Society sama ada roadshow gitu ya, roadshow
ke beberapa universitas dan nantinya ke depannya mau seperti apa lagi program-program menarik yang ingin disampaikan. Silakan Pak Wawan, Pak Edison. Saya duluan. Boleh, silakan Pak Edison. Baik, terima kasih. Tentu saya berharap setelah di 2023 ini berlalu, apa yang dilaksanakan program kerja di 2023, harapan saya yang dalam itu ada sustainability. Kalau saat ini sasaran kita itu akademisi. 2024 tentu sasaran kita selain merealisasikan program kita di 2023 yaitu akademisi, itu kita akan cari lagi atau akan kita bikin lagi program sosialisasi untuk para penyedia jasa. Ini seru lagi, berarti kita titik beratnya itu bukan lagi bagaimana supaya jadi, tapi bagaimana produk itu bersaing enggak. Ini harapan kita. Dan saya pribadi berharap Krakatau Steel selaku hulu ya. Iya betul. Bisa mendukung dan setia. Ya, setia, kata setia ini sulit juga ini kalau kita tidak chemistry ya. Ya betul, jadi harus continue ya. Dalam arti selalu mendukung program asosiasi ISSC. Iya, masyarakat. Dan saya yakin konstruksi. Apapun itu kalau kita lakukan dengan kesetiaan dan ketulusan, hasilnya akan maksimal. Maksimal itu apa? Itu kesejahteraan. Siap. Demikian. Siap. Saya langsung sampaikan kepada Pak Wawan nih, kira-kira apa tadi harapannya harus setia Pak Wawan. Jadi Pak Wawan harus setia, nggak boleh berdua ya. Jadi harus benar-benar menjadi kontributor yang efektif untuk teman-teman di ISSC. Silakan Pak Wawan, satu statement terakhir. Saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Edison. Jadi asosiasi itu bisa menjadi wadah atau sarana yang digunakan Krakatau Steel untuk menyentuh kalangan dari supply chain ya, dari hulu sampai hilir, bahkan sampai pengguna. Nah, jadi media ini atau asosiasi ini yang harus kita gunakan untuk meningkatkan penggunaan baja terutama di sektor steel construction ya, karena ISSC adalah asosiasi tersebut. Nah, terus kemudian dalam upaya itu jadi kita juga mengedukasi calon-calon engineer. Jadi harapannya ke depan ketika mereka lulus, mereka hanya berpikiran baja untuk mendirikan atau mendesain suatu bangunan. Nah, dari situ jadi growth untuk steel consumption di Indonesia dapat tumbuh. Karena saat ini masih sangat rendah sekali ya Mas Yuda. Jadi 70 kilogram per kapita. Targetnya itu masih sangat rendah sekali. Bahkan di Asia pun, ASEAN pun kita masih yang paling bawah gitu. Nah, itu kan masih ada peluang untuk growth. Nah, salah satunya adalah menjemput bola nih. Nah, program sekarang adalah mengedukasi mahasiswa. Nah, itu sangat sinergi sekali dengan target kita gitu. Jadi nanti ujungnya insinyur-insinyur Indonesia sudah mulai pakai baja konstruksi untuk pembangunannya. Itu luar biasa. Jadi dengar-dengar ini kalau nggak salah acara penutupan ISSC Roadshow di Bali. Di Udayana ya Pak ya. Oh ya, saya titip pesan tolong undang saya mungkin ya. Baik, langsung. Oh gitu. Saya sudah spill tadi waktu ngobrol sama beliau. Luar biasa. Jadi teman-teman Sobatkas, diskusi singkat kita dengan Pak Edison dan juga Bro Wawan luar biasa yang menarik terkait baja konstruksi. Jadi harapan kita adalah masyarakat atau terutama mahasiswa ini sudah mulai berpikir bahwasanya ada sebuah kalau saya ngomong alternatif tidak disarankan sama Pak Edison. Tapi bisa dikatakan ini menjadi cara baru untuk membangun sebuah konstruksi pembangunan di Indonesia dengan menggunakan baja konstruksi yang efisien secara waktu gitu ya, cepat karena nggak butuh nunggu betonnya itu kering gitu ya, karena langsung pasang, ringkas banget, praktis gitu ya, ekonomis, dan satu lagi baja itu sangat kuat gitu ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih, sukses buat acaranya Pak Edison dan juga Bro Wawan. Mudah-mudahan nanti terrealisasi sampai akhir di Bali, kita akan ketemu kembali gitu ya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam, saya Yuda Dwi Laksana. Salam podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.